Ketika kita berbicara mengenai batu akik yang pernah booming sekitar 12 tahun lalu, hingga saat ini terlihat mulai menurun, namun bagi penghobi atau pecinta batu akik, sampai sekarang ini batu akik tetap terus berjalan namun tidak terlihat seperti 12 tahun yang lalu. Untuk itu saya mengundang Pak Jalal sebagai salah seorang pecinta batu akik. Beliau adalah Presidium Sumatera Gemstone Super League. Pak Jalal, menurut Anda sendiri, ini bagaimana situasi daripada pecinta-pecinta batu akik kalau saya boleh ngomong, tapi mungkin Pak Jalal lebih bisa menjelaskan ini. Ya, terima kasih. Jadi ini awalnya kan batu akik ini kan sebenarnya udah warisan nenek moyang ya, udah dari dulu. Dari zaman ke zaman turun temurun itu sudah ada. Tapi ya benar kali sempat disampaikan sekitar 12 tahun yang lalu itu menjadi booming. Jadi dari yang tadinya hanya hobi dipakai sehari-hari oleh orang-orang tua kita dulu, pada saat presiden dulu pernah memberikan apa itu namanya souvenir ke presiden Amerika. Itu Pak Pak SBY zamannya ya? Pak SBY ke Presiden Obama. Itu batu apa namanya itu? Batu bacan yang diberikan. Nah, dari situ akhirnya entah bagaimana itu dari hampir seluruh Indonesia jadi semakin bersemangat untuk menggali potensi-potensi yang ada di Nusantara ini. Nah, bagi kami yang sudah biasa, udah hobi dari muda, dari kecil, memang ya tinggal mengikuti aja saat booming sekitar 12 tahunan yang lalu itu. Tapi di sana bukan main ininya, semangatnya ya. Booming itu kalau nggak salah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun itu. Itu banyak sekali dampak positifnya bagi UMKM maupun ekonomi kreatif ini. Nah, lalu kemudian setelah 2 tahun itu dengan segala mungkin ada yang kejenuhannya atau apa, mulai menurun minat masyarakat. Kalau pada saat itu hampir semua orang itu, hampir semua pemerintah daerah itu menyarankan untuk memakai batu akik ini. Tapi selanjutnya berjalan seiring berjalannya waktu mulai berkurang sampai akhirnya kena COVID kemarin, betul-betul kita collab gitu ya. Tapi dari yang saya amati pada saat pandemi COVID itu, tapi kami nggak berhenti, masih jalan terus itu. Nah, ternyata pencinta batu akik ini nggak surut, itu masih ada orang-orangnya. Nah, itu yang membuat kita semakin bersemangat. Itulah salah satunya Sumatera Gemstone ini ya. Sumatera Gemstone ini lahir di Batam waktu itu tahun 2017 awal. Jadi kita melihat perkembangan ini, begitu dia udah mau nurun, kita bikinlah yang namanya Sumatera Gemstone Super League itu di tahun 2017. Kemudian itu bangkit lagi, hampir seluruh kota menyelenggarakan itu. Aturan jadi mulai aktif kembali. Iya. Jadi SGSL singkatannya, waktu itu kita membuat satu regulasi aturan bagaimana menyelenggarakan event itu dengan standar standar pemeriksaan batu yang benar berdasarkan kriteria tertentu dengan standar tertentu. Oh, jadi awalnya ini batu akik booming, tapi setelah itu diteruskan dengan akhirnya menjadi batu bernilai ya. Nah, gitu. Itu tadi ternyata selama ini konotasinya kan kalau orang mendengar batu akik seolah-olah batu yang nggak ada artinya,
burem, terus katakanlah kurang menarik. Tapi ternyata setelah diolah dengan tangan-tangan pengrajin yang kreatif itu, dari mulai tukang gosoknya, tukang peraknya, ternyata dia nilainya semakin tinggi, semakin naik. Nah, ditambah lagi ada event. Begitu ada event-event kontes, batu-batu yang tadinya seolah tidak ada potensi apa-apa, akhirnya semakin disukai orang, malah nilainya pun langsung melejit itu. Kalau dia udah juara kontes, jangankan beberapa kali juara, 1-2 kali juara aja nilainya langsung jauh lebih tinggi daripada harga awalnya itu. Nah itu. Ini kan kontes itu artinya di komunitas pecinta batu berharga, saya bilang, karena saya lihat ini batunya bagus-bagus. Nanti kita akan minta penjelasan nih yang kita lihat di depan meja ini. Nah, untuk membuat sesuatu batu yang tadinya bernilai itu apakah dari awal sudah terlihat atau memang dipilih oleh ahli-ahlinya, itu bagaimana, Om Jalal? Betul. Jadi awalnya kan kalau penggali kan dia menemukan bahan aja. Begitu mereka menemukan bahan, dari semula tidak tahu apa-apa, yang bahan yang penuh lumpur, batu, pasir, campur aduk segala macam itu diangkat. Biasanya dites dulu lah, bagian-bagian sisi tertentu diambil, dilihat. Tapi itu pun masih prediksi kasar. Nah, begitu masuk ke tukang gosok atau gosok batu, itu mulai ada istilah orang batu tuh dibidik lah itu ya, dibidik satu persatu, dilihat. Kalau dia batu-batu bening ini ya dilihatlah mana yang paling bagus ya, memenuhi kriteria. Lalu kalau batu gambar itu yang lebih seninya lebih tinggi lagi, karena butuh imajinasi yang tinggi ya dari tukang gosok itu. Mereka bisa menemukan gambar-gambar yang unik, dan gambar itu tidak akan pernah sama dengan batu yang lain. Jadi setiap gambar yang muncul tidak akan pernah sama motifnya itu. Itu istimewanya ya? Nah, di situ kan seninya. Kalau kita penghobi ini, kita kan akan menghargai mereka kan. Mencari, menemukan gambar-gambar unik itu nggak gampang. Karena memang butuh keahlian, butuh imajinasi yang tinggi, yang akhirnya bisa menemukan sesuatu yang unik, yang tidak akan ada duanya lagi itu. Nah itu. Ini bicara mengenai jenis pemilihan batu. Nah ini kan Sumatera Gemstone ini kan artinya di Sumatera. Iya. Nah menurut Om Jalal sendiri, di mana-mana sih yang ada banyak sekali batu-batu yang bernilai ini? Jadi kalau batu-batu yang paling umum itu di Indonesia ini kan banyak sebetulnya ya, di Sumatera. Sumatera ini hampir semua provinsi punya potensi batu permata Nusantara ini. Hampir bisa saya sebutkan. Mulai dari Sumatera Selatan ada di Batu Raja, Lahat, Muara Enim, Muratara dan lainnya. Lalu Jambi juga ada. Kemudian Bengkulu itu ada juga. Lebih banyak malah batu-batu jenis kalsedon. Terus Lampung itu malah batu berharga itu sudah masuk ke tingkat batu permata ya kalau tidak salah itu. Nah itu batu mulia itu ametis. Kalau bahasa kita di daerah ini nyebutnya bungur. Tapi nah, itu kelas batu akik ya? Tadinya masuk kelas batu akik, tapi sebenarnya itu udah masuk internasionalnya ametis itu. Dan itu sangat berharga. Nah lalu di Riau juga punya potensi batu akik. Kemudian masuk ke Padang, Sumatera Barat juga dia punya Sungai Dareh, punya jenis-jenis batu kelas Aidofresh. Kemudian Aceh juga begitu, batu-batuan Aidofreshnya sangat bervariasi. Jadi hampir semua, kecuali barangkali Sumatera Utara yang jarang ditemukan. Hampir semua provinsi di Sumatera ini ada. Makanya kita bangkit dengan SGSL itu karena memang komunitasnya ada di setiap kota di provinsi yang tersebar di Sumatera ini kan. Nah jadi kalau kita bicara Sumatera Selatan, di daerah mana tepatnya? Nah itu tadi yang banyak nih. Terbanyak ada di Batu Raja. Karena Batu Raja itu hampir semua jenis batuan kalsedon itu ada di sana. Jadi wajar namanya Batu Raja. Batu Raja itu batu, ternyata ya? Memang ya secara asal usul barangkali ya. Karena setahu saya dari masih muda dulu ya tahu saya masuk daerah apa itu namanya Lengkiti ya. Kalau kata orang ada Sungai Lengkayap itu memang daerahnya. Oh daerah Batu ya. Itu Oku Selatan ya?
Masuk daerah mana itu? Oh, ke selatan ya, Lengkiti benar ya. itu jenis batu apa saja tuh Om Jala? Jadi di sana paling banyak kalsedon. Yang paling terkenal itu batu berwarna biru sama purple. Nah, tapi dengan beberapa varian lagi. Warna biru juga ada beberapa varian, yang purple juga ada beberapa varian. Nah, itu yang paling topnya itu Batu Raja itu. Ya, kita Dan lihat itu nih. sangat terkenal tingkat nasional itu. Ini kan ada Ya. batu di ini batu yang dari mana-mana saja nih. Nah, Om Jala? ini sebagian Coba. besar kalau yang bagian atas ini Batu Raja ini. Dari ini. mulai batuan biru, ini biru, Yang ada purple. Nah, ini Batu Raja semua ini. yang dari Lengkiti apa tadi? Iya, itu daerah sana memang sampai hari ini masih di sana. Kalau yang ini? Tuh. Yang ini masih Batu Raja, kalau ini ametis, Ya. ini asli dari Tanjung Bintang, Lampung. Kalau yang ini Bengkulu, yang putih sama yang merah ini Bengkulu. Terus yang ini hijau ini adalah dari Sumatera Barat, Sungadara lebih tepatnya ya. Kalau ini Aceh. Jadi Aidukres. boleh lah nih kalau saya mengatakan ini bahwa mewakili Batu Nusantara walaupun nggak begitu lengkap ya, tapi udah Betul. beberapa daerah di Sumatera sudah mewakili ya. Iya. Nah, saya kembali ke soal batu yang di Sumatera khususnya di Batu Raja. Ini kan ada label nih. Ini apa nih maksudnya Nah, Om itu- Jala nih? Kalau dijelasin deh. Jadi kemarin itu waktu event Karya Kemilau yang menyelenggarakan event bersama-sama SGSL kan, ada kriteria tambahan. Jadi semua jenis batu yang berwarna biru dari Batu Raja itu diadu lagi dalam satu meja. Itu apa kontes ya? Iya, di kontes ya. Jadi tadi kan semua ada small, medium, large. Ini 3 kelas, juara-juara tiap kelas itu disatukan. Nah, setelah disatukan, itu ide baru dari kawan-kawan di Karya Kemilau itu. Jadi begitu disatukan semua ini, katakanlah ini biru semua. Nah, dari situ dinilai lagi mana warna yang paling top untuk warna birunya. Nah, muncul 3, ada dikasih gelar 3. Jadi dari beberapa varian tadi, beberapa kelas diadu warnanya, itulah yang paling biru, dapatlah 3. Ya, 3 yang 1 dikasih gelar apa kemarin tuh? Raja ya, Raja. Yang kedua tuh Kaisar, yang ketiga Pangeran. Nah, ini cuma karena 1 dipegang kolektor Bandung itu, kolektor Jawa Barat yang juara 1-nya itu. Nah, alhamdulillah masih ada 2 lagi masih kita pegang di Sumatera Selatan ini, di Kota Palembang khususnya. Ini yang juara 2 aja, ini yang 3-nya dari semua varian batu ya. Ini hasil kontes kemarin ya. Hasil kontes kemarin ya. Coba kita lihat dulu di video kita kontes itu gimana. Iya. Di acara ini adalah kontes batu permata Nusantara tepatnya. Kategori yang kita ambil itu 4C, dari color, warna, clarity, kebersihan, dimensi, sama cutting, gosokan. Seluruhnya itu dasar penilaiannya dari situ. Batu ini kan adalah aset negara ya, adalah sebuah aset, sebuah hasil tambang khususnya di Indonesia. Kami berharap ada support dari pihak-pihak pemerintah itu terutama, dan juga dari batu ini pun kita bisa bersatu nih. Batu ini jadi dari Sabang sampai Merauke, seluruh kalangan dari tua sampai muda bisa bersatu bersilaturahmi dengan adanya event batu ini. Baik. Ini kontes tetapi juga Ya. menjalin silaturahmi. Terus Betul. ada side income dari sini. Nah, kita ingin tahu hasil daripada kontes itu sendiri, batu-batu yang menang itu nilainya berapa sih Om kalau boleh tahu? Ini yang paling menarik ini. Jadi kalau batu mulia itu kan ada standar ya, sekian karat harga sekian. Tapi bagi penghobi pencinta batu akik itu harga nggak jadi ukuran sebetulnya ya. Dalam maksudnya begini, kalau dia udah juara dalam satu kontes, apalagi berkali-kali juara, itu negonya bukan berapa karat berapa ya, tapi harganya ya kalau udah ketemu kolektor berapapun dia sebut angkanya pasti fantastis sekali. Kalau boleh tahu berapa sih Ya, pernah jujur terjadi? aja yang transaksi yang pernah terjadi itu bisa 300 jutaan satu Oh iya? batu itu. 300, 150, 200. Tadi yang dikatakan batu akik jadi batu berharga dipilih itu sampai 300 jutaan. Iya, ini contohnya nih juara Yang nih. mana, Bang? Di antara ini ada yang harga di atas 100 juta ini. Yang ini. Iya. Iya. Ini kalau bagi saya sendiri, saya kan nggak begitu tahu nih urusan Iya. batu. Boleh saya buka nih? Boleh. Om Jalal, ya? Boleh, silakan. Nah, Iya.
Wah, ini sampai 300 jutaan bisa? Kalau memang hobi itu? Itu masih di atas 150-an. Ini? Iya. Kalau saya sendiri nggak ngerti, jadi biarpun saya pakai juga, dibeli juga kalau saya ini 1 juta juga kemahalan nih. Iya, Tapi bagi iya. kolektor, Bagi kolektor nggak ada artinya tuh harga itu. oh gitu. Jadi ketemu kolektor yang memang dia pencinta batu akik, jadi ya tinggal kita yang punya aja mikir mau dilepas apa enggak. Ini apa sih istimewanya kalau pengen, saya kan Iya. bukan nggak ngerti nih Betul. urusan batu. Betul. Kalau mau beli, misalnya saya punya duit nih, Iya. tapi yang paling bagus, nah tuh bagaimana biar saya nggak jadi apa artinya kantong Iya. Palembang itu jangan tebudi. Nah jadi ini ada terobosan baru juga kita. Jadi kita buat batu ini kan bisa dilihat dari atas, dari bawah bisa kelihatan. Kita bisa cek semua. Oh, standarnya gitu. Nah, apakah batu ini ada cacat, minusnya atau tidak. Terus pada saat dia diadu, uniknya batu raja ini, begitu dia didekatkan, warnanya tuh langsung tersusun sendiri. Mana yang paling katakanlah tone maupun saturasinya paling tinggi itu udah nyusun sendiri dia, kelihatan. Nah itu uniknya batu raja itu. Biasanya kan dua batu yang warna sama didekatkan, dia kan masing-masing bawa apa karakteristik sendiri. Tapi ini enggak, dia bisa saling berpengaruh. Nah disitulah uniknya. Jadi begitu dia ketemu, batu ini yang biasanya yang jadi juara itu yang memang bertahan dengan warnanya sendiri, dia tidak dipengaruhi. Nah terus setelah kita kontes nih, lihat tadi, terus terjadi negosiasi untuk pembelian tuh bagaimana? Apa di kalangan itu atau ada Betul. orang umum yang Biasanya kolektor bisa itu menilai? mantau. Dia pantau, kadang-kadang dia mantau sendiri, kadang juga dia punya apa katakanlah anak buahnya atau apa gitu kan. Kalau di apa istilah di tempat lain itu ada istilah, ada joki, ada apa. Nah itu anak buahnya ini yang mantau nih, selalu lapor dia ke bosnya kan. Ini ada barang bagus gitu kira-kira kan. jadi nggak nongol di situ bosnya ya? Belum tentu nongol. Kadang-kadang nongol juga nyamar mereka tuh. Berarti kalau saya mau Nah. beli, saya cari juga joki ya? Iya, satu lagi Saya nggak ngerti. uniknya. Iya, satu lagi uniknya orang-orang batu akik ini antara siapa yang lebih gimana ya level sosialnya nggak kelihatan, semuanya sama. Yang namanya hobi bisa mempersatukan semua tingkatan itu. Jadi kan sama aja. Padahal kita nggak tahu dia bawa duit banyak ternyata. Nah ini itu. openers yang Nah, bagi kira-kira punya gitu. duit, yang hobi, Iya. tapi nggak ngerti batu, seperti dikatakan Om Jalal tadi pakai joki gitu ya? Iya, dia punya anak buah yang paham betul ini bos ambil nih kan. Kalau enggak bisa. Nah, itu kadang-kadang jadi rebutan antar kolektor itu. Tinggal yang punya aja mau lepas apa enggak nih Nah, kira-kira kalau gitu. yang kemarin kita adu kontes kemarin itu terjadi perdagangan batu berharga ini berapa nih putaran uangnya nih? Nah, Kita pengen tahu nih. kita nggak lihat secara langsung, tapi kita pantau itu ada yang ya terus terang aja saya juga sempat beli kemarin coba kan. Nah, jadi artinya begini, kalau kita lihat ada yang bawa paling enggak, lah ini barang bagus nih. Nah, langsung kita nego aja, cocok ya ambil. Nah, itu saya yakin dalam 3 hari kontes itu sudah terjadi Putaran uangnya transaksi. cukup tinggi Om ya? Tinggi. Kalau Tinggi. boleh tahu berapa tuh Om? Satu bulan atau 1 tahun di Sumatera Gemstone Super League ini terjadi putaran uang di Itu. perbatuan berharga ini? Kalau zaman masih rame-rame kemarin itu bisa di atas 1 miliar itu dalam satu kontes itu. Iya. Karena tinggi juga ya? banyak sekali. Kadang-kadang ada perjanjian kan kalau dia juara saya bayar nih sekian. Nah, itu terjadi itu di beberapa event. Tapi setelah Covid ini memang udah agak menurun karena memang apa ya? Yang barang-barang baru ini belum banyak ditemukan lagi karena mungkin kelamaan istirahat ya 2-3 tahun kemarin itu. Nah, tapi terjadi kalau yang kemarin mungkin perkiraan saya kalau dilihat dari harga yang nggak kurang dari mungkin masih udah di atas 50 juta terjadi barangkali itu kemarin. Iya, seperti Iya. Om tadi sempat mengungkapkan bahwa selama Covid 2 tahun tapi kita tetap masih bertahan. berjalan. Masih, alhamdulillah masih bertahan. Walaupun ya kita mau event nggak jadi, mau event nggak jadi, itu sering terjadi kemarin selama Covid itu kan, karena kita nggak berani ya, kita ngikutin peraturan pemerintah, belum bisa, nggak jadi gitu. Pada saat longgar kita mau bikin, ternyata udah deket waktu batal lagi. Nah itu SGSL udah berapa kali batal, karya Kemilau juga begitu ya, berapa kali mundur. Om, kita ingin tahu nih para komunitas
Sumatera Gemstone Super League ini Ya. dari mana saja sih background Ya. pecinta-pecinta ini? Seperti Om Jala sendiri sebagai apa sekarang? Saya sih, Profesinya nih. kalau profesi sehari-hari konsultan saya. Konsultan? teknik. Jadi hobi ini udah dari kecil Dari ya? muda. Jadi ini sudah menjadi side income atau udah menjadi sumber pendapatan juga? Bagi beberapa orang itu bukan cuma sekedar side income, tapi juga memang jadi sumber utama, bisa ada banyak. Nah ini yang jadi perhatian kita sebetulnya. Kalau event ini berlangsung secara rutin, terjadwal, saya yakin sebagian kecil dari ekonomi yang terkait ini pasti akan berlangsung karena kaitannya banyak sekali. Mulai dari tukang gali, tukang perak, yang jualannya, transaksinya segala macam itu akan berkembang semua itu. Iya kan, namun kita Betul. lihat di Betul. video kita ini, coba benar nggak nih? Ya, itu saya lihat bahwa batu-batunya itu seperti Om Jalal katakan tadi seperti ini ya, batu bernilai. Tapi itu kan rame nih komunitasnya. Iya. Nah, komunitas ini sendiri apakah dipayungi juga kerjasama pemerintah atau memang kita sendiri? Kita lihat kan cukup ramai anak muda Nah, pecinta ini, itu. betul, Gimana itu betul. Om Jalal? Ya jadi sebetulnya kalau saya perhatikan ya, dukungan pemerintah setempat hampir di seluruh Indonesia sebetulnya ada. Beberapa provinsi, beberapa kota kabupaten pemerintahnya masih ada dukungan, tapi sangat-sangat terbatas. Mereka kadang-kadang hanya mensupport penyelenggaraan, hanya mensupport bantuan-bantuan barangkali tempat atau apa. Nah itu yang masih terjadi, sebagian besar masih swadaya sendiri dari komunitas-komunitas ini sebetulnya. Kalau ini kemarin, kontes kemarin itu mandiri kita. Kalau dari segi pembiayaan dan penyelenggaraannya masih mandiri, walaupun ya alhamdulillah untuk Sumsel sih dukungan misalnya apa ya namanya tuh Pecinta-pecintanya untuk dari pemerintah daerah seperti gubernur apa ada pejabat-pejabat daerah masih ada dukungan itu, tapi belum belum secara struktural ini dibantu betul untuk pengembangannya. Jadi baru support kadang-kadang mungkin hanya baru secara lisan atau apa. Nah kalau dulu pernah terjadi tiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten memang ada dukungannya kan, penyelenggaraannya gimana. Nah tapi untuk kepembinaan masih jauh ini. Nah sekarang Om Jalal dari Sumatera Gemstone Super League ini, apa yang ingin disuarakan kepada pemerintah sehingga para pecinta penghobi batu berharga saya bilang di rumah ini bisa terus bergerak karena putaran uangnya ini cukup banyak nih. Betul. Apa yang kita harapkan nanti dari dukungan pemerintah? Jadi begini, kalau saya kadang-kadang jalan ke tiap-tiap kota melihat perkembangan batu akik sebetulnya sangat banyak ya. Kadang-kadang saya iri juga. Kalau dulu kota Palembang punya tempat sentra batu akik itu ada di Pasar Cinde. Oh iya, sekarang masih nggak sih Om? Itu masih tapi dengan ya bahasa kita tuh tenggelam timbul ya. Megap-megap gitu ya. Nah, padahal tadi mereka punya tempat, tahu-tahu tergusur dijadikan lahan parkir. Dan kawan-kawan ini sempat dialihkan kemana tuh pasar apa itu namanya di 26 Ilir kalau nggak salah. Tapi kan tempatnya kurang strategis. Akhirnya apa? Kembali ke rumah masing-masing, bikin sentra-sentra sendiri ke tempat masing-masing. Yang di Pasar Cinde sendiri masih ada tempat di pojok itu aja. Jadi padahal sebetulnya saya pengen itu kembali dikumpulkan lagi nih komunitas batu ini kan, mulai dari penggosoknya, tukang peraknya. Kalau dia ada di satu sentra, ini kan memudahkan orang untuk berkunjung, terutama wisatawan. Sebetulnya yang saya tahu kebanyakan dari daerah lain kalau masuk kota Palembang tuh masih nyari mana di tempat batu akik. Nah kadang-kadang kita kesulitan mau menunjukkan kemana kan. Kalau dulu saya tahu persis selagi nongkrong di Pasar Cinde itu ternyata ada artis, ada pejabat, ada segala macam datang ke Pasar Cinde itu rame tuh. Nah sekarang Sumatera Gemstone ini sendiri punya galeri sendiri nggak nggak ada lagi di Cinde? Jadi kalau Sumatera Gemstone-nya tidak punya galeri, tapi kita ada teman kita contohnya aja ya, itu yang kembali ke rumah masing-masing itu contohnya ada Kakap Galeri.
Oh, itu punya itu Kakak Galer komunitas itu, kita ya? iya saya dengar dari beliau itu pengrajinnya aja ada 20 orang di situ. Belum kita lihat teman-teman yang lain yang tersebar di Kota Palembang ini. Jadi kalau mereka ini perlu wadah sebetulnya. Nah, kalau udah ada wadah, mungkin kita butuh juga support yang dalam bentuk yang lebih terencana lah untuk mengembangkan. Konkretnya Om Jalal dengan komunitas Sumatera Gamestone Super League ini apa yang dengan misalnya dengan gubernur ini gimana? Mungkin bisa diungkap di sini. Nah, ini yang saya perhatikan selama ini. Pertama, mereka kesulitan tempat mangkalnya lah, atau tempat berkumpulnya itu, tempat berdagang, berusahanya itu satu. Yang kedua, kemungkinan kebutuhannya butuh alat. Tapi yang paling penting lagi, keterampilan mereka perlu ditingkatkan. Jadi artinya tukang gosok juga bagaimana mereka menggosok batu itu bagus, indah, punya daya tarik tertentu. Tapi semuanya itu kembali lagi ke permodalan yang sektor ini memang jadi berat. Perlu diperhatikan ya. Iya, karena bebannya berat. Padahal kalau dihitung secara pribadi, modalnya nggak terlalu tinggi-tinggi betul. Tapi kan yang namanya ekonomi kecil, tingkat jadi kan informal ini UMKM kan, ini sangat dekat bersentuhan dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Padahal ini program pemerintah ya. Nah, jadi kalau memang ini disupport betul oleh katakanlah gubernur misalnya ya. Gubernur dengan perangkatnya yang terkait, saya kira kita bangkit lagi nih. Mudah-mudahan. Karena dampaknya bukan cuma di Kota Palembang. Kalau di Kota Palembang ini berkembang, dari daerah kita sendiri kan Batu Raja masuk, dari Lahat masuk, Muratara masuk. Ya udah sentralnya pasti ada di Kota Palembang nanti. Baik, Om Jalal. Terima kasih. Ngopi dulu nih. Ya, terima kita kasih. Sudah di penghujung, mungkin mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga dapat mengangkat pecinta-pecinta atau juga penghobi atau seperti saya yang tidak tahu batu bisa beli batu yang mahal lewat Om Jalal mungkin ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita ungkap dengan adanya percakapan ini. Om Jalal, mudah-mudahan Sumatera Gamestone Super League dan komunitas yang lain bisa terus menggelorakan kekayaan daripada sumber daya alam baik di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ekonomi pun bisa bergerak lewat batu berharga ya. Amin. Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Om Jalal. Harapan saya minta waktu dikit ya, mudah-mudahan Bapak Gubernur beserta perangkatnya yang terkait dengan ekonomi kreatif dan UMKM ini betul-betul bekerja sama dengan kita lah. Kami siap untuk melakukan apapun untuk kemajuan kawan-kawannya di pengrajin batu aki ini kan, supaya semuanya bisa bangkit lagi, bisa karena kita sayang. Ya seperti 12 tahun lalu ya. Kalau bisa berharap begitu ya, karena putaran yang lebih tinggi ya. Nilai tertinggi batu aki yang sekarang ada itu cuma 2 daerah itu. Satu di Batu Raja, satu lagi dari Aceh. Itu nilai batu aki tertinggi itu. Yang transaksi bisa sampai ratusan juta itu ada di sini. Nah, itu mudah-mudahan lah bisa booming lagi batu berharga ini, putaran ekonomi juga makin meningkat di kalangan pecinta maupun yang penghobi. Baik, terima kasih Om Jalal atas kehadiran di podcast Opini Jurnalis. Kita ketemu kembali. Minta waktu dikit. Oh iya. Ada souvenir ini. Nah, ini sebagai contoh dari ekonomi kreatif kita kan, dari batu yang ada motif pemandangannya. Tapi ini jujur ini batu dari daerah Garut ini, Jawa Barat. Garut Jawa Barat. Kita coba bikin kasih frame yang lebih punya nilai artistik lah gitu. Jadi kita jadikan souvenir ya. Nah, ini coba kita tolong dibuka. Terima kasih nih. Ini dari Garut nih batu nenek moyang. Karena saya dari sana juga. Iya. Terima kasih Om Jalal. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini berkah dapat hadiah dari Om Jalal sebagai pencinta batu aki. Ini tidak ternilai nih Pak, karena motifnya saya lihat. Nah, itu. Boleh dibuka nih? Boleh. Nanti kita buka dan saya akan lihat apa nih motifnya nih ya. Oke. Terima kasih banyak souvenirnya dan terima kasih banyak para pecinta batu akik di dalam komunitas Sumatera Gamestone Super League ini. Baik, opiners, kita kembali lagi akan pada episode mendatang. Sekian Opini Jurnalis. Terima kasih. Terima kasih Pak.